selamat datang di Prasmedia Solution. Berikut ini adalah salah satu software dari kami, yaitu software digunakan untuk mencatat data pencucian kendaraan, baik itu mobil, motor, ataupun yang lainnya. Kami sebut aplikasi ini adalah Password App. Bapak Ibu bisa mengunjungi untuk aplikasi ini, dan aplikasi ini juga dilengkapi satu sistem atau fitur yang menarik, yaitu sistem komisi atau pembagian hasil untuk karyawan atau pegawai yang melakukan di tempat pencucian Bapak Ibu. Aplikasi ini belum Bapak Ibu menggunakan, yang perlu diketahui aplikasi ini berjalan secara online atau secara cloud. Jadi Bapak Ibu hanya perlu mengakses melalui device, baik itu di mobile maupun di laptop ataupun di desktop digunakan. Dan peralatan lain yang perlu disiapkan ada dua printer. Yang pertama adalah printer ukuran kecil atau printer thermal yang digunakan nanti untuk mencetak antrian dan untuk mencetak nota atau pembayaran. Sedangkan untuk nota atau printer yang lainnya digunakan untuk cetak laporan apabila diperlukan. Bapak Ibu juga bisa menyimpan tersebut dalam PDF. Baik, untuk memulai aplikasinya, Bapak Ibu bisa buka di host.passmedia.com/app/login. Di sini akan menampilkan halaman login. Dan perlu diketahui apabila Bapak Ibu belum memiliki akun atau belum memiliki user untuk login, Bapak Ibu bisa klik di bagian untuk membuat akun. Dan di sini akan menampilkan beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama adalah biodata akun, itu nama lengkap, diisi dengan nama lengkap Bapak Ibu, nomor WhatsApp yang aktif ya digunakan, nantinya ini akan digunakan untuk mengisi password sementara. Jadi pastikan benar nomor password sudah sesuai, bisa dimulai dari 08 sekian sekian. Dan sebenarnya data usaha yang perlu Bapak Ibu isi, kode usaha ini adalah kode ini bisa mewakili perusahaan Bapak Ibu atau tempat usaha untuk kargos ataupun yang lainnya. Misalnya diisi dengan 001 boleh, ataupun kode misalnya BAA ataupun kode yang lainnya yang bisa mencerminkan tempat usaha Bapak Ibu. Dan berikutnya ke nama usaha bisa diisi nama usaha misalnya Pexia Wash ataupun yang lainnya, dan alamat usaha. Apabila sudah diisi semuanya, maka Bapak Ibu bisa klik daftar. Ketika klik daftar, maka akan tersimpan dan nanti Bapak Ibu akan menerima password sementara yang kami kirimkan melalui WA yang Bapak Ibu daftarkan di sini. Apabila sudah, Bapak bisa kembali lagi ke halaman login. Untuk Bapak Ibu bisa masukkan nomor WhatsApp tadi yang didaftarkan dan password yang sudah kami kirimkan melalui WA. Kita masuk, contohnya di sini saya ada akses, Bapak Ibu bisa masuk. Di halaman ketika Bapak Ibu berhasil untuk masuk, ketika tadi login akan menampilkan halaman beranda. Yang perlu diperhatikan sebelum memulai untuk menggunakan atau mengoperasikan software ini atau aplikasi ini, yang perlu diketahui adalah Bapak Ibu perlu melakukan pengaturan terlebih dahulu, baik itu pengaturan outlet, pengaturan bisnis, kategori, dan paket layanan, yaitu untuk pengaturan. Baik, sebelum itu kita coba untuk mengatur, kita klik di menu pengaturan. Di pengaturan ini ada beberapa informasi yang perlu disesuaikan atau perlu Bapak Ibu lengkapi, itu informasi tentang perusahaan atau bisnis, outlet, kategori, serta paket. Kita mulai dari perusahaan terlebih dahulu. Perusahaan ini Bapak Ibu perlu melengkapi adalah informasi misalnya logo bisa disesuaikan dengan logo yang Bapak Ibu punya, dan berikutnya adalah kode yang tadi bisa diubah, nama tempat usaha, nomor HP, Bapak Ibu bisa isi, alamat, email, tentang perusahaan, tanggal bergabung, dan informasi tentang informasi lainnya.
apabila tidak ada sedangkan tidak mau mengisi, Bapak Ibu bisa kasih tanda strip. Informasi mengenai ini logo nanti akan tampil di report atau laporan baik itu keuangan ataupun laporan transaksi. Apabila sudah, Bapak Ibu bisa klik tampil cabang atau informasi. Jadi aplikasi ini, software ini bisa digunakan untuk multiple. Jadi memiliki beberapa cabang, sangat memungkinkan. Jadi Bapak Ibu cukup menggunakan satu aplikasi bisa mengelola beberapa cabang yang Bapak Ibu punya. Berikutnya tentang outlet ini yang perlu disesuaikan, dan klik edit ya di sini tambah pensil, bisa dengan kode, nama, nomor HP, email, kota, alamat. Kota ini berkaitan tentang kota harian, antrian yang bisa dilayani di outlet tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa isi di sini. Apabila dirasa kurang bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Jam operasional, deskripsi dan sebagainya. Yang bertanda bintang ini wajib diisi. Jadi tolong Bapak Ibu bisa lengkapi sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Klik update untuk memperbarui, dan ini data berhasil untuk diperbarui. Kembali lagi di pengaturan. Berikutnya Bapak Ibu perlu mengatur yang namanya kategori. Kategori ini berkaitan dengan kategori kendaraan atau kategori dari barang dari customer Bapak Ibu. Misalnya di sini ada informasi misalnya motor kecil, motor besar, mobil kecil, mobil besar, ataupun informasi yang lainnya yang memberikan label terkait dengan customer tersebut nantinya. Kalau bisa menambahkan, misalnya di sini saya kasih baru truk, deskripsi kalau tidak ada deskripsi, baterai strip ataupun informasi yang lain seperti submit. Dan data berhasil ditambahkan. Bisa juga untuk menambah, misalnya untuk mengedit informasi, misalnya bisa diperbarui ataupun bisa dilakukan untuk menghapus data kategori. Berikut untuk mengatur kategori. Berikutnya perlu untuk mengatur paket atau ibaratnya layanan yang tersedia pada outlet tersebut. Bapak Ibu tadi perlu diatur. Di sini beberapa yang perlu diketahui adalah ada kode, ada nama, harga, pelayanan, komisi, deskripsi. Di sini ada informasi yang perlu diketahui adalah komisi. Besarnya biaya yang digunakan untuk memberikan fee kepada petugas atau staff ditugaskan untuk pencucian. Berlaku untuk satu transaksi. Apabila tugas sudah 2, maka nilai komisi sudah 2 dan seterusnya. Misal komisi ini Bapak Ibu isi adalah 10.000, maka apabila yang mengisi satu petugas, maka satu petugas itu akan mendapat komisi sebesar 10.000. Sedangkan apabila satu transaksi itu dicuci oleh 2 orang, maka satu orang atau petugas tersebut akan mendapatkan komisi sebesar 5.000. Apabila sudah, Bapak Ibu bisa klik untuk submit. Oke, contoh di sini ada kode 01, namanya paket cuci A, harga 15.000, komisinya 5.000, dan ini ada keterangan deskripsi. Kembali lagi, apabila tidak ingin mengisi keterangan deskripsi bisa diisi dengan strip. Baik, apabila paket sudah ditambahkan, berikutnya yang perlu Bapak Ibu sesuaikan adalah misalnya pegawai. Kalau di sini adalah soal karyawan yang Bapak Ibu punyai, ada informasi yang perlu diketahui, yang perlu diisi. Misalnya di sini ada informasi foto, itu sifat opsional, bisa Bapak Ibu isi ataupun tidak. Berikutnya NIK, nomor induk karyawan, bisa diisi informasi yang berkaitan dengan karyawan yang ada, dan ini bersifat unik, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan nantinya. Dan nama, dan juga ada nomor HP yang akan dimulai, jadi harus aplikasi 081 dan seterusnya, jenis kelamin, alamat,
koordinator dan strategi petugas. Jadi admin nanti akan mengelola, sedangkan staff itu adalah ditugaskan untuk nanti melakukan pencucian. Dan berikutnya perlu diatur itu adalah outlet. Jadi ketika Bapak Ibu menambahkan pegawai, jadi pegawai itu harus ditambahkan outlet mana yang dia bisa ngatur. Jadi bisa aja satu pegawai itu bisa memiliki, bisa mengatur atau mengelola lebih dari satu outlet. Seperti itu. Dan ini bisa disesuaikan, Bapak Ibu bisa tambah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berikut tentang pegawai. Setelah pegawai data sudah siap, Bapak Ibu bisa juga menambahkan untuk transaksi. Tapi sebelum transaksi, Bapak Ibu bisa menambah customer terlebih dahulu. Jadi pada customernya datang, ditambahkan dulu di customer. Seperti ini, dan informasi customer yang perlu ditambahkan. Jadi di customer ini bisa ditambahkan informasi yang Bapak Ibu, misalnya ini nama, nomor HP, kategori tadi yang di pengaturan Bapak Ibu sudah setting, dan plat nomor atau identitas barang yang mewakili yang sifat. Dan di sini apabila tidak diisi nama atau apa opsional, misalkan kategori dan plat nomor atau identitas barang sifat mudah. Di sini sebagai demo kami ada memiliki tiga customer, yaitu umum, Alex, Anton, dan seterusnya dengan informasi plat nomor, bulan, dan seterusnya. Ini juga ada nanti juga ada riwayat total pencucian dari masing-masing customer tersebut. Baik, kita coba untuk melakukan transaksi terlebih dahulu. Dan sebelum transaksi, di sini ada dua menu, antrian dan transaksi. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah Bapak Ibu perlu menuju di menu antrian. Jadi konsepnya adalah di sini ada antrian terlebih dahulu, dan antrian itu nanti akan dikerjakan. Setelah dikerjakan, antrian itu akan masuk ke data transaksi. Jadi transaksi ini akan nanti akan dilakukan proses untuk pembayaran dan selesai. Oke, kita antrian di sini. Di sini ada beberapa informasi, ada sisa antrian, total antrian, dan kuota antrian. Nah, kuota antrian ini tadi diatur atau Bapak Ibu bisa setting atau ubah di menu pengaturan bagian antrian. Oke, kita coba ya, tambah antrian. Di sini Bapak Ibu bisa memilih customer mana yang akan melakukan antrian. Apabila tidak ada, Bapak Ibu bisa menambahkan data baru customer. Apabila sudah selesai, sudah sesuai, bisa diklik submit. Oke, berikutnya kita coba data yang sudah ada. Customer kita pilih Alex. Di sini pilih paketnya, misalnya paket Alex itu paket mobil A, dan untuk pilihannya apakah dia menunggu ataukah ditinggal. Dan nanti akan informasi ketika berada ditinggal, berarti nanti bisa dari admin Bapak Ibu menghubungi customer tersebut untuk memberitahukan bahwa sudah selesai, antriannya sudah selesai, ataupun transaksi sudah selesai dan sudah dilakukan proses pembayaran. Dan tinggal klik submit. Oke, setelah selesai di situ menambahkan antrian. Di sini ada print antrian. Di sini Bapak Ibu bisa cetak print antrian ini menggunakan printer thermal atau printer ukuran kecil atau printer kasir yang Bapak bisa setting. Kalau tidak masalah. Lanjut bisa close atau klik tanda silang yang di atas. Ya, kita lanjutkan. Apabila sudah jadi pertanyaan, setelah data antrian ini dibuat, maka perlu diproses, yaitu di statusnya masih dalam antrian. Ketika mau dikerjakan, klik bagian kerjakan. Ini bisa diklik bagian mulai. Jadi antrian ini bisa dikerjakan atau sudah dikerjakan oleh tugas apa yang. Dan di sini statusnya akan berubah dari dalam antrian dan sekarang berubah menjadi dalam pengerjaan. Apabila Bapak Ibu di sini pengen menyelesaikan atau pengen mendelegasikan bahwa transaksi ini, antrian ini dikerjakan oleh petugas siapa, bisa diklik di bagian selesaikan. Di selesaikan ini Bapak Ibu juga bisa merubah lagi nih
paketnya tadi, misalnya paketnya pertama inputnya salah atau kurang sesuai, bisa disesuaikan. Dan ini juga bisa menambahkan tahap pelaksanaannya. Misalnya tahap pelaksana itu dikerjakan oleh 2 orang, maka di sini bisa tambahkan 2 orang. Ini catatan bisa bersifat opsional, tidak wajib diisi. Dan berikutnya ada 2 aksi, ini ada 2 button atau tombol yang perlu diisi. Untuk update berarti memperbarui, dengan kata lain hanya memperbarui data ini, dan transaksi ini atau antrian ini belum diselesaikan. Nah, kita akan update lagi ya. Update, kita lihat di sini. Ketika diupdate, maka statusnya akan tetap sama di sini dalam pengerjaan. Nah, apabila kita ingin menyelesaikan, nanti kita klik selesaikan dan kita pilih selesai. Baik, ketika pilih selesai ini, maka status antrian tadi akan berubah di sini jadi selesai. Dan data yang selesai ini, antrian yang selesai ini yang sudah dikerjakan, maka data ini akan masuk ke menu yang namanya transaksi. Kita coba klik di menu transaksi. Transaksi ini kita bisa lihat di sini ada beberapa data yang tadi kita masukkan, misalnya di Alex, bisa di sini ya, Alex yang totalnya 30.000. Kita bisa klik, ataupun misalnya data ini kurang sesuai, masih bisa kita edit, kita klik bagian icon pensil. Nah, di sini juga bisa untuk melakukan proses edit tadi, pilih paketnya ataupun pilih start pelaksana untuk kita memberi catatan. Jika sudah, bisa di-update baru datanya. Baik, lalu bagaimana cara menyelesaikan transaksi ini atau melakukan proses pembayaran? Bapak Ibu bisa klik icon pembesar sini, dan di sini nanti Bapak Ibu bisa klik ya, di sini bisa memilih metodenya, misalnya bisa tunai ataupun non tunai. Saya di sini tunai, jumlah bayarnya misalnya di sini 30.000, sesuai kembali not catatan, misalnya nggak perlu diisi, kita klik bayar. Pembayaran berhasil. Nah, di sini nanti akan melakukan print nota atau print pembayaran. Mulai lagi untuk print ini menggunakan printer thermal, printer atau printer kasir. Kalau sudah oke, bisa di print ataupun kembali. Nah, disinilah proses terjadinya tadi dari antrian menjadi transaksi dan diselesaikan menjadi pembayaran. Data ini pembayaran yang sudah diselesaikan, pembayaran yang sudah dibayarkan akan masuk nanti di bagian menu keuangan. Saya di sini Bapak Ibu bisa lanjut ya, tadi yang pembayaran yang lunas ini bisa masuk di menu keuangan. Jadi yang menu keuangan ini adalah transaksi yang sudah diselesaikan dan transaksi yang sudah lunas atau sudah dibayarkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan filter atau penyesuaian dari tanggal mulai atau tanggal akhir. Apabila ingin berubah, jangan lupa klik di filter untuk melakukan proses perubahan di sini. Dan di sini yang perlu diperhatikan itu formatnya harus sesuai. Untuk format yang di atas ini yang sudah kami sediakan. Di sini misalnya ada 2 data yang dikerjakan tahap pelaksana, misalnya MUIS, mengaji dan MUIS ini. Berikutnya juga ada total dan komisinya berapa. Jadi untuk komisinya tergantung jumlah pelaksananya. Dan sini Bapak Ibu bisa juga menyimpan data keuangan ini baik dalam bentuk Excel maupun dalam bentuk PDF. Di sini disediakan data download atau ekspor Excel dan PDF untuk menyimpan data ini, dan juga menyimpan komisinya. Jadi untuk komisi ini nanti akan disesuaikan. Misalnya tadi ini MUIS sudah berapa kali dan Kang Aji sudah berapa kali melakukan transaksi atau pencucian, jadi bisa terekap semuanya. Dan berikutnya yang perlu diatur lagi yang salah pentingnya itu adalah pengeluaran. Di sini adalah pengeluaran lain-lain. Ini misalnya ada pembelian atau biaya operasional yang ada pada tempat Bapak Ibu yang saya Bapak Ibu masukkan, ataupun pendataan misalnya untuk air minum ataupun yang lainnya atau peralatan kalian bisa masukkan di sini. Jadi pengeluaran harian nanti juga bisa dicetak atau Bapak Ibu simpan
saja, Bapak Ibu juga bisa mendownload atau laporan baik itu pegawai atau customer dan transaksi. Kita lanjut untuk yang transaksi. Jadi transaksi ini akan mencatat data-data tadi, data-data yang sudah lunas, Bapak Ibu bisa catat di sini, ataupun yang belum lunas dan juga catat di sini. Nanti akan Bapak Ibu bisa sesuaikan tingkatnya, baik pun Excel maupun secara PDF. Jadi itulah berkaitan dengan Fastpost App. Jadi aplikasi ini digunakan untuk Bapak Ibu yang punya usaha, baik itu car wash ataupun tempat pencucian kendaraan. Jadi kurang lebih aplikasinya itu seperti itu. Lalu bagaimana cara berlangganan? Ya, berlangganan itu Bapak Ibu nanti bisa klik di bagian subscribe, bisa pilih untuk paketnya gitu, mau bulanan atau tahunan. Ketika submit itu nanti akan Bapak Ibu bisa melakukan transfer dan dari admin nanti akan menambah layanannya atau waktu layanannya. Dari sini layanan Anda akan berakhir pada 10/1/2025 dan nanti akan ditambahkan sesuai dengan paket yang Bapak Ibu pilih. Dan berikutnya ketika ada transaksi, Bapak Ibu juga bisa melihat di bagian beranda. Di bagian beranda ini bisa dilihat ada beberapa informasi yang kami sediakan, misalnya jumlah transaksi. Jadi bisa dilihat dari ini per bulan, bisa misalnya untuk bulan ini bisa dilihat misalnya untuk bulan ini jadi 2 transaksi, sedangkan hari ini baru 1 transaksi. Bisa dilihat juga total pendapatan hari ini, total pendapatan bulan ini pendapatan kotor ya, jadi belum dipotong komisi, dan tetap juga ada total pendapatan komisi bulan ini, dan juga untuk total customer, pegawai, ada paket dan transaksi. Ini bisa dilihat juga ada grafik ataupun ya, chartnya digunakan untuk sebagai informasi. Dari sini ada total transaksi dan juga nominal dari total transaksi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini berkaitan dengan aplikasi Fastpost App. Bapak Ibu juga bisa mengatur informasinya tadi. Kita sudah membuat sementara, Bapak Ibu bisa ganti passwordnya tersebut di klik profile, nanti password. Dan berikut aplikasi dari Fastpost App. Apabila Bapak Ibu ingin bergabung atau ingin berlangganan, jangan lupa menghubungi kami. Bisa diklik bantuan di nomor yang tertera yaitu 0812 1571 4692, dan kami juga untuk kemungkinan apabila ini kurang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu juga menyediakan custom. Jadi dari aplikasi yang ada dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih. Kami dari Media ID Solution mengucapkan terima kasih. Salam, salam, dan salam.